Kabar mengejutkan datang dari media Korea. Banyak tim sepak bola ingin meninggalkan AFC bersama Jepang dan Korea Selatan, termasuk Australia dan Uzbekistan. Asosiasi Sepak Bola Jepang sedang bersiap untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. JFA berencana untuk membentuk Konfederasi Sepak Bola Asia Timur yang baru. Yang mengejutkan, selain Jepang dan Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Uzbekistan, dan bahkan Irak juga tertarik bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia Timur. Aliansi ini juga ingin mengajak Indonesia dari Asia Tenggara karena mereka mengetahui Indonesia dan Irak dirugikan di round 4 ini. Pengamat sepak bola Korea pun menyebut Arab Saudi ini sebetulnya tim lemah. Namun Indonesia selalu dirugikan secara konsisten dan menjadikannya kekacauan. Media Korea pun mengabarkan jika Indonesia bergabung dengan Asia Timur, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina akan ikut bersama Indonesia. Namun hal ini akan sulit bagi timnas Malaysia karena sedang mengalami masalah pemalsuan dokumen naturalisasi yang membuat citra integritas sepak bolanya diragukan di tingkat Asia. Karena Jepang memiliki reputasi sebagai negara dengan sistem sepak bola bersih dan terstruktur. Mari kita simak video selengkapnya. And also when the passports were issued, when did the players? these 7 players, when did they arrive in Malaysia, and when were the my cards? Do you have that? Huh? Where? When is it? I don't have the exact dates here. I You don't. said the my cards were issued. Surely Yeah. the dates? Yeah, Because you submitted these documents. that was from the. But just check. Something just check. You have? No. Huh? Buat press conference ataupun sidang media macam tak ready nak jawab. Wartawan punyalah jenuh bertanya kenapa FAM tak buat macam sebelum ni match deals yang dikatakan pemain warisan tetapi tak layak untuk berhasil Harimau Malaya kerana susu jalur keluarganya, susu jalur datuk nenek boleh pula bagi maklum balas kepada rakyat Malaysia. Seperti negara jiran kita Indonesia beritahu rakyat dia mengenai pemain-pemain warisan, susu jalur pemain warisan, tapi tak berlaku pada 7 pemain warisan yang digantung ni. Dan akhirnya jawapan daripada timbalan Presiden FAM sendiri, Okay, we will take note of it. walaupun ayat-ayat dia tu tak clear, tapi aku faham daripada jawapan dia, dia hanya ambil maklum saja apa wartawan tu cakap. Aku pun tak faham, mungkin dalam mulut dia penuh meruku ke, tengah makan sirih ke. Ini yang dimaksudkan, hanya mahukan penjelasan. Sidang media aku rasa nothing, tak ada apa-apa pun daripada sidang media FAM. Hanya maklumkan Setiausaha Agung FAM digantung tugas disebabkan siasatan FIFA ke atas kesilapan dokumentasi. Keputusan rayuan FAM pada 30 hari bulan 10 akan diketahui, akan diberitahu FIFA dan minta rakyat Malaysia bersabar. So kalau setakat itulah nak bagi tahu, kau tak payah buat sidang media, buat keluarkan statement macam biasa dah cukup kot. Kita mengharapkan sidang media ni ada sesuatu yang kita belum tahu sebelum ni, iaitu kesilapan apa sebenarnya, dekat mana silapnya dokumentasi, apa benda yang silap. So dan aku tengok jawapan-jawapan daripada timbalan Presiden FAM tak clear. Aku rasa macam tak ready. Aku rasa memalukan lah. Aku rasa pergi sambut raya dulu lah. Tuan nak naikkan ranking dunia tapi guna cara tipu, apa maknanya kemenangan itu? Kita tak mahu piala kalau cara menipu. Biarlah Malaysia kalah bermaruah daripada menang dengan cara menipu. Saya nak pesanlah pada FAM dan kerajaan Madani ni, janganlah sembunyi dengan alasan kata salah faham dokumen dan sebagainya. Rakyat bukan bodoh dan kita mahu kes ini hendaklah
disiasat secara terus dan terbuka. Ya, Malaysia tak akan maju tuan-tuan kalau budaya menipu ini tidak dihentikan. Dari sukan sampailah politik, dari politik sampai ke sukan. Kalau menipu dah jadi kebiasaan, rosak negara kita. Lebih baik kita kalah dengan jujur daripada menang dengan menipu. Integriti lebih berharga daripada piala. Saya ulang lagi sekali, integriti lebih berharga daripada piala dan daripada kemenangan. Itulah baru Malaysia yang bermaruah. Saya, Ustaz Rosmin Adam. Kita lawan penipuan, kita tegakkan kebenaran. Apa jawapannya? Oh, saya akan take note. Itu bukan jawapan dia. Orang tanya lain, engkau jawab lain. Nampak sangat yang mereka ini, mereka tahu yang mereka tak dapat nak jawab. Mereka terpaksa bodoh lah macam tu kan. Bawa-bawa sorry, 7 player 7 player. Yang 7 player tu ke? Memanglah pasal 7 player tu masalahnya. Tanya pasal siapa lagi. Tapi memang nampak sangat mereka ni bawa pekak semua. So, nak mengelak daripada jawab soalan macam tu lah kan. Dan memang betul, seolah-olah macam mereka ini sebenarnya tak menyangkakan yang wartawan-wartawan akan bertanyakan soalan-soalan yang panas lagi pedas kepada mereka sebenarnya. 일단 사우디 호주 이 양강을 잡았거든요. 이거 거의 이기는 경기였잖아요. 슈팅 5개 했는데 UFC 5개더라고요. 예. 그 중에 2개가 골이고. 아, 정말 그 효율의 끝판왕. 그렇습니다. 트릭자의 정말 이거 이기면 정말 이거는 본선 노릴 수 있는 분위기이기 때문에. 네. 그런데 이게 저도 이제 경기 라이브로 못 봤으니까 끝나고 보니까 이게 왜 논란이 했더니 추가 시간을 6분을 줬는데 네. 추가 시간에 별 일이 없었는데 그렇죠. 경기를 왜 때문인지 9분까지 줬어요. 네, 3분이나 더 줬어요. 네, 근데 그 9분 막판에 골이 들어가가지고 2대1 비겼습니다. 이거 충분히 인도네시아 입장에서 화나고 억울하면 하죠. 아, 그쵸. 이게 또 인도네시아가 그런 게 있는 것 같아요. 우리도 약소국일 때 뭔가 심판 판정이 늘 목적을 갖고 잘못되는 건 아니지만 네. 더 열받잖아요. 그렇죠. 이거 그리고 인도네시아가 이런 경우들이 좀 꾸준히 계속 있다 보니까 인도네시아가 또 인구도 많고 축구 팬들 열기 장난 아니잖아요. 그렇죠. 지금 난리가 났습니다 지금. Akan ada isu perpecahan di tubuh AFC, ya, Federasi Sepak Bola Asia ini, ketika Jepang dan Korea Selatan itu bersepakat untuk keluar. Ya, ini wacana mereka keluar dari AFC. Ya, dan itu juga sudah mengajak beberapa negara lainnya, termasuk Irak yang merasa dikecewakan. Ya, Indonesia juga akan diajak untuk bisa bergabung, dan Jepang sudah memprakarsai ini, rencana itu membentuk sebuah federasi, federasi internasional di Asia Timur. Ya, sebenarnya Jepang dan Korea juga masuk di Asia Timur, ya, federasi Asia Timur ini, karena di Asia Timur itu ada 10 anggota. Piala Asia nantinya akan berlangsung di Arab untuk 2027, itu di bulan Januari dan Februari, teman-teman. Indonesia langsung ikut karena tidak melalui kualifikasi kan, kita sejak dari putaran kedua itu lolos ke putaran ketiga, itu sudah jatah kita karena di Piala Dunia kita main bagus dan kita ikut langsung. Sementara yang lain kan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, ya, itu semua harus ikut di kualifikasi, termasuk juga Timor Leste dan Brunei Darussalam harus ikut kualifikasi. Nah, kita yang satu-satunya dari Asia Tenggara yang sudah langsung lolos bersama 18 tim lainnya di putaran final Piala Asia. Jadi itulah banyak keuntungan. Kemudian juga kemarin teman-teman baru lewat belum lama putaran keempat itu AFC bagaimana menggolkan upaya dari Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, yang memang otomatis jalan atau pintu menuju ke Piala Dunia 2026 itu sudah terbuka ketika kedua negara tersebut ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebuah hal yang dianggap tidak adil, tidak netral, karena Arab itu ikut berpartisipasi di dalam juga dengan Qatar. Jadi 6 negara yang masuk ke putaran keempat kan dibagi 2, grup A dan grup B, masing-masing 3. Qatar ada Oman dan Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi ada Indonesia dan Irak. Nah, dua-duanya lolos sebagai tuan rumah, dan itu memang sudah diprediksi sejak awal. Apalagi dengan jadwal yang sudah disusun dengan rapi, kedua negara tersebut itu diuntungkan, ya, bukan saja sebagai tuan rumah tapi juga jadwal mereka, masa istirahat mereka dijaga dengan benar. Arab itu setelah bermain melawan Indonesia istirahat nanti 5 hari, kemudian baru mereka bisa bertanding lagi melawan Irak. Jadi Indonesia dan Irak itu hanya istirahat full tuh 2 hari, bisa dihitung, karena hari ketiga langsung main. Nah, ini yang dianggap bahwa kebugaran ini memang sudah diatur. Demikian juga dengan Qatar, dan hal-hal inilah yang menimbulkan
rasa tidak senang ya dari Jepang. Karena tahu bersama kan, Jepang sudah lolos, Korea Selatan bahkan sudah lolos lebih dulu sebagai negara-negara unggulan di Asia. Tapi kalau dua ini bersepakat untuk bisa membentuk federasi sendiri, itu yang kita akan tunggu. Warga Malaysia mulai merasa malu dan kecewa terhadap federasi sepak bolanya sendiri, yang hingga kini belum mampu memberikan penjelasan transparan soal asal-usul pemain naturalisasinya. Bagaimana Malaysia bisa dipercaya untuk bergabung dalam federasi baru, sedangkan Jepang keluar dari AFC justru karena ingin menjunjung nilai profesionalisme dan fair play dalam sepak bola. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.